Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sohendar. Di sini saya akan mendemokan hasil dari final project yang sudah saya buat, yang nama aplikasinya yaitu Borrow Self. Yang pertama, untuk tampilan awal dari aplikasi ini, tampilannya adalah seperti ini. Jadi aplikasi ini sebuah aplikasi untuk peminjaman buku atau perpustakaan. Dan ini untuk halaman home-nya. Di sini untuk role dari user dari role pengguna, yang pertama ada role owner dan yang kedua ada role user biasa gitu. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan mendemokan fitur apa saja untuk role owner. Di sini saya akan mencoba untuk login. Nah, di sini akan diarahkan ke menu login. Baik, di sini saya akan menginputkan email dan password. Nah, di sini juga sudah ada validasi untuk inputan dari email dan password gitu. Jika terjadi kesalahan, maka akan menampilkan pesan kesalahan email atau password gitu. Yang diinputkan ada yang salah gitu. Baik, di sini saya akan mencoba memasukkan password yang benar. Nah, di sini sudah berhasil. Di sini ada halaman book yang dimana untuk halaman book ini hanya bisa diakses oleh role owner saja. Dalam fitur book ini, di sini terdapat fitur CRUD gitu. Baik, di sini saya akan mempraktekkan untuk fitur CRUD-nya. Kita buat di sini untuk title dari bukunya, misalnya pemrograman dasar. Untuk stoknya misalnya 10. Untuk kategorinya kita contohkan novel. Untuk summary-nya kita buat dummy. Untuk image-nya kita pilih kita create. Nah, data pun sudah berhasil terbuat. Sudah kita klik submit untuk create bukunya. Dia juga kalau berhasil dia muncul pesan sukses gitu untuk pembuatan bukunya gitu. Nah, di sini juga ada fitur edit gitu untuk mengedit dari bukunya gitu. Nah, kita edit misalnya dasar pemrograman web. Kita klik update, maka data dari buku pun akan terupdate. Di sini juga ada fitur delete yang dimana untuk delete ini untuk diperuntukkan untuk mendelete buku gitu. Kita klik delete. Dan di sini juga ada konfirmasi alert dari sistemnya untuk mengkonfirmasi bahwa kita akan mendelete data bukunya. Kita klik yes. Nah, data pun sudah berhasil dihapus gitu. Di sini juga ada fitur view more yang dimana fitur ini untuk melihat detail dari buku gitu. Kita klik view more. Nah, di sini ini tampilan dari detail dari buku gitu.
Kita lanjutkan untuk fitur kategori. Nah, dari untuk fitur kategori ini user owner atau owner bisa membuat kategori baru gitu. Di sini kita praktekkan atau demokan untuk buat create kategori yang dimana untuk inputannya hanya name dari kategorinya saja. Misalnya kita buat edukasi atau education, kita klik create. Nah, data kategori pun sudah bertambah. Di sini juga kita bisa mengedit. Kita edit jadi learning. Nah, data pun sudah berhasil terupdate gitu. Di sini juga ada fitur delete. Kita klik delete. Kita klik yes. Nah, data pun sudah berhasil terhapus. Di sini juga ada fitur detail yang dimana fitur detail ini menampilkan detail dari buku apa saja gitu yang kategorinya novel gitu. Jadi menampilkan buku-buku dengan kategori novel. Kita klik detail. Misalnya detail dari novel. Nah, di sini muncul buku-buku dengan kategori novel. Selanjutnya ada menu roll. Menu roll ini sama hanya bisa diakses oleh owner saja. Untuk fiturnya hanya CRUD saja gitu. Kita coba untuk create-nya. Nah, di sini hanya inputannya hanya nama dari role-nya saja gitu. Kita coba masukkan writer. Kita klik create. Nah, data pun berhasil tertambah gitu. Di sini juga ada fitur edit. Kita klik edit. Kita ganti jadi reader. Nah, data pun sudah berhasil tertambah gitu. Di sini juga ada fitur delete-nya. Kita coba. Nah, data pun berhasil terhapus. Di sini juga ada fitur borrow. Yang mana untuk fitur borrow ini hanya bisa diakses oleh role owner. Yang dimana dalam halamannya itu menampilkan data-data dari user seperti nama buku yang dipinjam, siapa user yang minjamnya gitu. Dan di sini juga ada muncul tanggal dari peminjamannya gitu. Paling untuk role admin atau owner itu saja. Kita klik logout. Kita lanjutkan untuk user biasa. Nah, ini untuk user biasa kita mulai dari register saja. Kita klik register. Kita masukkan untuk name-nya. Misalnya Suendar. Untuk emailnya ini Suendar. Untuk passwordnya kita buat. Di sini juga ada konfirmasi passwordnya. Nah, kita klik register. Nah, sudah berhasil register. Nah, ini untuk tampilan atau fitur yang ditampilkan untuk role user biasa ini. Jadi dia hanya bisa melihat bukunya saja gitu. Dia nggak punya akses untuk mengupdate atau menambahkan buku gitu. Di sini kita coba klik view more. Nah, ini untuk tampilan dari detail si bukunya.
Nah, di sini juga terdapat fitur peminjaman gitu. Di sini kita coba klik pinjam atau borrow. Nah, di sini juga ada sebelumnya ada fitur jumlah peminjam gitu, dari jumlah user yang meminjam gitu, yang pernah meminjam buku ini gitu. Misalnya awalnya 1 kita klik pinjam atau borrow. Nah, di sini kita inputkan low date-nya, misalnya tanggal 10. Borrow date-nya kita tanggal 7 gitu. Kita klik submit. Nah, sudah berhasil. Nah, data yang peminjam pun bertambah menjadi 2. Di sini juga untuk fitur detail ini terdapat loading juga, untuk loading data juga untuk sebelum menampilkan datanya gitu. Di sini juga ada fitur kategori, yang dimana untuk kategori ini menampilkan kategori-kategori yang ada di dalam aplikasi ini atau dari data bukunya gitu. Misalnya kita klik kategori novel, maka akan muncul data-data buku untuk kategori novel gitu. Misalnya kita klik biografi. Nah, ini sudah menampil gitu buku-buku dengan kategori biografi. Di sini juga kita klik untuk biasa gitu, untuk kategori biasa, yang dimana dalam kategori ini belum ada buku gitu. Nah, di sini kalau data bukunya itu tidak ada, akan menampilkan pesan berikut ini. Untuk role user ini juga, role user ataupun owner juga ada terdapat fitur profile, yang dimana untuk fitur profile ini kita bisa menambahkan dan mengedit profilnya gitu. Kita coba tambah profile. Misalnya untuk inputannya hanya ada age sama biodata saja. Misalnya untuk age-nya kita buat 23. Untuk biodatanya kita buat dummy saja. Kita klik submit. Nah, data pun sudah muncul, yang dimana untuk data dari profilnya hanya ada number, age, sama biodata saja. Nah, di sini juga ada daftar buku yang telah dipinjam oleh user gitu. Nah, ini datanya sudah muncul untuk buku yang barusan tadi kita pinjam. Mungkin cukup sekian untuk demo aplikasinya. Di sini saya akan coba logout kembali. Nah, setelah logout kita akan diarahkan ke halaman home atau dari halaman awal dari aplikasinya. Mungkin cukup sekian untuk demo aplikasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.